Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rahman dengan NIM 1G123.054 dari jurusan Teknik Sipil Prodi Teknik Lautan Universitas Halolio. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil yaitu tugas saya, yaitu reklamasi yang berjudul Reklamasi Pantai di Wilayah Kepesisiran Kota Ternate. Untuk latar belakangnya sendiri dari presentasi saya ini, yaitu perubahan dan kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh perilaku manusia yang berupaya meningkatkan status sosial ekonomi, seringkali didorong oleh kemiskinan. Pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup sering melibatkan pemanfaatan sumber daya alam yang mengubah ekosistem. Di perkotaan, persoalan lingkungan paling nyata adalah penggunaan lahan yang disebabkan oleh satu, peningkatan populasi, yaitu jumlah kelahiran dan urbanisasi. Dua, dominasi pembangunan. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan lahan. Reklamasi pantai sendiri, seperti yang terjadi di kota Ternate, adalah contoh upaya menjawab keterbatasan lahan perkotaan dan dimanfaatkan untuk fasilitas serta pemukiman. Namun, proses reklamasi yang tidak berjalan baik berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti material hanyut, pendangkalan perairan, dan ancaman terhadap ekosistem laut atau pantai. Isu lingkungan perkotaan, yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk, yaitu peningkatan populasi alami dan urbanisasi. Dua, dominasi pembangunan, yaitu aktivitas konstruksi yang terus-menerus di perkotaan. Tiga, keterbatasan lahan, yaitu ruang yang terbatas di wilayah perkotaan, khususnya di kota Ternate ini ya. Di daerah perkotaan, masalah lingkungan seringkali muncul akibat penggunaan lahan yang intensif. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya di sini yaitu bagaimana proses reklamasi pantai di Kota Ternate. Yang kedua, bagaimana dampak reklamasi pantai terhadap perkembangan kawasan dan perubahan fungsi ruang di wilayah pesisir dan pantai pusat Kota Ternate. Tujuan penelitiannya yaitu mempelajari proses reklamasi di pesisir Kota Ternate. Kedua, mengkaji dampak reklamasi pantai terhadap perkembangan kawasan dan perubahan fungsi ruang di pesisiran Kota Ternate. Selanjutnya, memahami apa itu sebenarnya itu reklamasi. Yang pertama yaitu definisi reklamasinya sendiri. Reklamasi adalah proses membuat lahan cocok untuk pemanfaatan tertentu, seringkali untuk menunjang ekonomi kota. Menurut para ahli, yaitu Chapman di tahun 1982 dalam Asbala 2003-10, bahwa pada umumnya reklamasi sebagai proses untuk membuat lahan agar cocok untuk pemanfaatan tertentu. Bila dilihat dari penggunaan lahan kota yang sudah sangat mendesak, tindakan ini positif lebih strategis bila kawasan tersebut telah atau sedang akan dikembangkan untuk menunjang ekonomi kota atau daerah. Pandangan pemerintah sendiri, reklamasi sering dianggap satu-satunya cara mengembangkan lahan untuk kebutuhan ekonomi dan industri. Adapun kekhawatiran lingkungan, reklamasi untuk berpotensi reklamasi sendiri berpotensi menyebabkan banjir, polusi, perubahan pola arus, dan degradasi ekosistem. Selanjutnya, dinamika wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah daerah yang yang membentang dari zona gelombang pecah di laut hingga daratan aluvial pesisir di darat. Daerah ini bersifat poligenik dan selalu mengalami dinamika alami. Dinamika alami itu yaitu perubahan ritmik dan siklik oleh faktor alam. Sedangkan dinamika antropogenik yaitu perubahan yang dipengaruhi aktivitas manusia berpotensi merusak ekosistem. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri adalah kesatuan ruang dalam semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Pengelolaan kawasan pesisir dan pantai memerlukan penilaian komprehensif, perencanaan, dan pengelolaan aktivitas pemanfaatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Aspek keterpaduan pengelolaan pesisir, yaitu yang pertama keterpaduan ekologis, kedua keterpaduan pemangku kepentingan, ketiga keterpaduan sektor, keempat keterpaduan disiplin ilmu. Keterpaduan ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya itu pembahasan reklamasi pantai di Gamalama, yaitu di kota Ternate. Penelitian ini mengulas proses reklamasi pantai di Kelurahan Gamalama, Ternate yang mencakup perencanaan, pelaku, perizinan, teknik dan dampaknya terhadap lingkungan serta perkembangan wilayah. Selanjutnya, lokasi penelitiannya yaitu di Kelurahan Gamalama. Kelurahan Gamalama di Ternate merupakan lokasi strategis yang menjadi pusat perhatian dalam proses program reklamasi pantai. Wilayah ini memiliki peran penting sebagai pusat perdagangan, pemerintahan, dan pariwisata terpadu dalam rencana umum tata ruang kota RUTK Ternate 2001 sampai 2010. Pengembangan di area ini diharapkan menjadi pendorong ekonomi bagi kota Ternate dan regional Maluku Utara. Perencanaan reklamasi pantai. Yang pertama adalah wilayah perencanaan reklamasi pantai. Yang kedua, waktu pelaksanaan rencana pembangunan fisik. Yang ketiga yaitu sasaran program perencanaan penataan wilayah kepesisiran. Keempat, dasar hukum rencana penataan wilayah kepesisiran pantai di kota Ternate. Dasar hukum reklamasi sendiri yaitu lingkup kewarganegaraan reklamasi diatur oleh berbagai peraturan. Yang pertama, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan instruksi presiden, dan surat keputusan menteri. Dan yang terakhir ada peraturan daerah dan keputusan kepala daerah atau kota. Perizinan reklamasi pantai. Sebagian besar pelaku reklamasi memiliki izin menunjukkan kesadaran positif terhadap regulasi. Yang seperti dilihat pada tabel berikut, untuk yang memiliki izin, jumlah respondennya yaitu sekitar 92,86% dengan luas tanah yaitu 99,96 meter persegi. Sedangkan yang tanpa izin yaitu jumlah respondennya 7,14% dengan luas lahan 0,04 meter persegi. Sehingga memiliki total yaitu 100%. 52 dari 56 responden memiliki izin, sementara 4 responden tidak. Hal ini menunjukkan kepatuhan yang tinggi. Selanjutnya, teknik reklamasi, yaitu sistem urugan. Reklamasi di Gamalama umumnya menggunakan sistem urugan, di mana tanggul atau talut dibangun untuk melindungi lahan dari ombak. Namun pelaksanaannya belum sesuai standar, menyebabkan dampak negatif seperti hanyutnya material, urugan, dan sedimentasi. Untuk penggunaan talut, respondennya sebesar 67,86% dengan luas 99,69 meter persegi. Sedangkan penggunaan tanpa talut, jumlah respondennya yaitu 32,14% dengan luas 0,31 meter persegi. Dampak reklamasi terhadap lingkungan. Yang pertama, pasang surut dan pola arus. Perubahan topografi pantai mempengaruhi kisaran pasang surut dan kecepatan arus. Kedua, sedimentasi, yaitu konstruksi tanggul yang tidak tepat menyebabkan pengendapan material di perairan. Pembuatan tanggul laut tanpa komposisi yang dirancang dengan konstruksi yang tidak memperhatikan arah arus bawah laut, seperti pecahnya ombak dan gelombang serta pasut dapat mengakibatkan terjadi sedimentasi pada perairan pantai di sekitarnya. Yang ketiga, kedalaman laut. Penurunan kedalaman laut di beberapa area akibat material reklamasi.
Hasil pengukuran lapangan menunjukkan hanya di perairan laut dermaga residen 200 meter ke arah selatan dan lokasi lahan reklamasi yang kedalamannya mencapai 1,94 meter, sedangkan pada lokasi perairan laut terminal baru lainnya kedalaman kurang dari 2 meter, bahkan ada yang hanya 0,94 meter, seperti perairan di depan Kedaton Kesultanan Ternate, Kelurahan Salero. Yang kelima, kerusakan ekosistem. Sedimentasi mengancam terumbu karang dan padang lamun. Hal ini menyebabkan banyaknya terumbu karang yang rusak akibat dilakukannya reklamasi. Solusi dan penanganan dampak reklamasi. Pendekatan strategis diperlukan untuk mengatasi dampak reklamasi. Yang dimana yang pertama itu kita harus melakukan tindakan preventif. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya dampak negatif sebelum terjadinya atau sebelum dilakukannya reklamasi. Yang kedua yaitu tindakan kuratif, yaitu memperbaiki dampak yang sudah ada akibat reklamasi. Yang ketiga yaitu pengembangan solusi jangka panjang untuk mengelola dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari proses reklamasi tersebut. Selanjutnya, perubahan fungsi ruang di Gamalama. Reklamasi telah mengubah fungsi ruang di Kelurahan Gamalama yang ditetapkan sebagai pusat perdagangan pemerintah dan kesimpulan proses reklamasi Gamalama yaitu sejarah reklamasi berlangsung sebelum kebijakan penataan pantai di Kota Ternate pada tahun 2001 meliputi tahap kelayakan, reklamasi, dan pembangunan fisik. Yang kedua, pelaku reklamasi yaitu dominan oleh badan usaha yaitu 97,6% dengan izin, 99,96% dari total lahan 528,215 meter persegi. Sebagian kecil tanpa izin yaitu sebesar 0,04%. Metode reklamasi yang digunakan yaitu menggunakan talut sebanyak 67,86%, sisanya tidak menggunakan talut yaitu 32,14%. Dampak dan saran reklamasi Gamalama. Dampak reklamasinya yaitu pertama arus laut. Pola arus belum teridentifikasi namun dipengaruhi pasang surut. Yang kedua banjir dan sampah yang menyebabkan yang lebih dominan karena drainase buruk dan perilaku masyarakat yang kurang komprehensif. Ketiga, eh, kedalaman laut dan sedimentasi terjadi pendangkalan hingga 1,5 meter dan dari seharusnya 3 meter. Yang keempat, perubahan fungsi lahan, yaitu penambahan lahan sekitar 97.311,75 meter persegi untuk pusat pelayanan ekonomi. Sarannya di sini yaitu pertama dari masyarakat, yaitu memperhatikan teknik reklamasi yang benar, gunakan material yang sesuai, dan koordinasi izin dengan instansi terkait. Dan untuk pemerintah daerah, yaitu meningkatkan peran dalam penertiban kerusakan lingkungan secara terpadu, lokasi sesuai rencana penataan kawasan pantai. Dan yang terakhir mungkin itu harus sesuai dengan eh, apa? Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.